Shalom Kolers. Shalom. Shalom. Kak. Iya gitu deh. Gimana nih kabarnya? Ya ampun, udah lama kita nggak ketemu. Ada yang kangen aku nggak sih? Ya masih ingat banget. Nggak ingat aku nggak, teman-teman? Enggak ya, enggak sih guys kayaknya ya. Ya oke. Siapa nih? Aku Nggak udah apa-apa. lupa sih. Ya kan? Oke deh. Ya udah sih, kalau nggak kenal ya udah aku kenalan lagi. Kenalkan, nama aku Tare Tamelan dari IT 2020. Panggil aja aku Tare, dan di sini aku ada partner tentunya, yaitu Halo guys, shalom. Perkenalkan, nama aku Evelyn dan aku dari MGT Batch 2019. Dan sekarang kita mau ngapain nih Tare nih? aku mau nanya kabar dulu dong, Kak. Udah lama nggak ketemu, aku banget. penasaran kabarnya gimana. Mana kita udah sempat offline gitu kan. Betul. Ya, Siapa nih Tare? Ini deh, Kak. Siapa Yang nih? baru join deh. Jangan deh. Siapa nih Tare nih? Ini aja, Kak. Randy. Shalom, Randy. Shalom. Gimana kabarnya? Boleh Puji mungkin Tuhan. kenalkan diri dulu. Oke, kabarku baik, puji Tuhan. Namaku Randy, IR Batch 2020. Halo Randy. Iya, halo Randy, Salkan. Ayo, bisa on cam nggak, Randy? Nampaknya ada yang ingin Anda on cam gitu. Oke, mungkin sambil nunggu Randy-nya on cam, aku tanya dulu ya kabarnya. Jangan deh, nanti aja kalau gitu. Aku mau tanya kabar dulu nih sama Randy. Randy, kabarnya gimana? Kamu posisinya di mana dan sedang berbuat apa? Halo. Dia lagi pindah device katanya. Ya, betul ya. Halo. Oke, aku sekarang di Cikarang, lagi ngerjain tugas sih sambil freezer juga gitu. Semoga dapat inspirasi gitu, biar semangat kerjain tugasnya. Semoga dapat pencerahan ya dari Tuhan. Oke. Amin. Randy, kabarnya gimana? Sehat-sehat aja kah? Puji Tuhan sehat ya, masih baik saja. Oke. Stay safe ya, Randy. Thank you. Semangat nugasnya. Semangat. Oke, kita coba tanya satu lagi kali ya, karena tadi udah cowok, kita coba tanya yang cewek-ceweknya nih. Coba aku mau nanya Radot nih. Shalom Radot. Shalom Kak. Widih. Radot, boleh perkenalan dulu kali, biar semuanya pada kenal juga. Shalom semua, nama aku Radut Sijabat, aku dari Major IS Batch 2021. Iya, halo Radot Salken. Gimana nih Radot kabarnya? Terus lagi di mana? Terus gimana nih juga offline-nya? Kan kemarin sempat offline. Kabar puji Tuhan sehat Kak. Kemarin udah sempat offline seminggu, tapi karena minggu ini dikabarkan online lagi, sekarang ada di Cikarang di kos di kamar. Tapi kabarnya baik-baik aja kan? Baik Kak. Jadi oke, mantap. Kapan-kapan kita bisa nongkrong-nongkrong bareng, oke? Boleh Kak. Oke deh kalau gitu. Selanjutnya kita mau ngapain lagi nih Tare? Ya, gimana ya Kak? Karena udah nanya kabar dan juga mendengar kabar yang puji Tuhan pada baik-baik semua ya. Betul. Dan aku harap kita semua yang ada di sini juga baik-baik aja. Kalau gitu kita langsung ke agenda selanjutnya aja ya Kak ya. Kita seru-seruan bareng seperti biasanya. Udah lama nih.
Betul. Jadi kita masuk di sesi di mana kita semua harus semangat guys. Tapi sebelumnya kita cek dulu kalian semangatnya ya. Teman-teman boleh ayo ketik apa aja di chat box, tunjukin semangat kalian. Aku mau lihat nih seberapa besar semangat kalian hari ini. Coba. Wih. Kurang rame. Iya, kayak wih. Agak kurang rame ini. Sangat guys, ayo. Oke, karena sebagian udah mulai sangat semangat, kita kayaknya masuk ke game aja kali ya Tare ya, supaya semuanya makin semangat nih Tare. Iya, mohon maaf nih, tolong dong chatboxnya dijaga ketataannya, bahasanya yang digunakan. Oke deh, kalau gitu langsung kita mulai. Oke, jadi kita mau main games apa nih? Apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa Nggak tebak ada, tadi? Karena nggak ada, ya udah langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai ke gamesnya. Oke, are you ready guys? Rules dan regulation di games ini teman-teman semua harus semangat ya, harus excited. Oke? Terus teman-teman yang bisa on cam. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau jawab boleh langsung jawab di chat box atau boleh langsung on mic aja. Oke, kalau gitu kita coba ke games. Soal yang pertama. Oke, ternyata di sini ditebak judul lagu teman-teman. Kira-kira judul lagu apa sih yang dapat disimpulkan dari gambar-gambar ini? Ada yang bisa nebak? Selidiki aku. Siapa tuh ya? Dari siapa tadi? Randy ya? Apa tadi jawabannya Randy? Selidiki aku. Selidiki aku. Bener nggak sih Tali jawabannya? Kurang tahu Kak. Kayak kita harus mengeceknya lagi. Betul. Tapi kayaknya sebelum ngecek, kayaknya seru nggak sih kalau kita dengar suara Randy nyanyi lagu Selidiki Aku? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju ketik di chat box? Setuju? Gas Randy gimana? Tuh pada setuju, biar semangat Randy. Pembukaan nih. Katanya Randy suaranya mengguncang dunia. Wah, banyak banget fansnya di sini. Iya, nampaknya seperti itu. Udah banyak yang kenal, banyak temannya ya. Iya. Silakan Randy. Nyanyi. Oke deh. Oke, selidiki aku ya. Iya. Sampai mana nih bait pertama aja kah? Boleh. Kalau mau satu lagu juga nggak apa-apa sih. Enggak. Oke, selidiki aku ya. Gugup. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Udah. Wah, keren banget. Tepuk tangan guys semuanya. Agak di luar ekspektasi ya Kak. Betul. Ternyata suaranya luar biasa kan. Jadi di sini kan nggak ada bakat yang terpendam, harus dikeluarkan semua. Oke, karena udah nyanyi, coba kita cek jawabannya benar apa enggak sih? Coba kita cek jawabannya. Yeay, ternyata jawabannya bener. Udah jawabannya bener, plus nyanyi kan mantep banget. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi,
Oh, tuh katanya fee-nya bisa ditransfer. Oke, nanti berkati lah dari Tuhan ya, Randy. Nah, nampaknya kurang ikhlas untuk memuji Tuhan. Enggak dong. Oke, kalau gitu kita ke soal selanjutnya. Oke, dan di soal selanjutnya masih dengan tema yang sama, konsep yang sama, yaitu tebak judul lagu. Ya, teman-teman yang bisa tebak langsung ramein aja di chat box. Kak Eve tahu nggak sih, Kak? Ini apa? Apa tuh ada tangan? Ada tangan. Susah kali katanya. Ada tangan, terus ada bola. Apa itu? Apa? Siapa tuh? Bola yang dijahit. Ayo guys, ada yang bisa kah? Ayo dong, masa nggak bisa? Terus ada pisang. Terus ada Ya bisa yuk. bingung. Nggak ada kah? Ini Kasih clue-nya kali, Kak. Tuhan. Oh, ada yang jawab nih. Tuhan pasti Sudah ada yang sanggup. jawab. Oh, bener nggak sih? Ada yang jawab dari Raymond pertama, Tuhan pasti sanggup. Gimana nih tarik kira-kira? Oke, kita panggil aja dulu kali orangnya. Oke, halo Halo, Raymond. Halo Kak. Oke, mungkin bisa di-spill gitu kenapa kamu bisa tahu judulnya. Ya itu mungkin tahan gitu. Jadi Tuhan itu bola kasti pasti. Pisang nggak pakai pisang. Tuhan pasti sanggup. Masuk Wah, akal. Iya, masuk akal sekali ya. Kalau gitu langsung lihat aja kali ya, Kak. oke, boleh banget. Kita lihat jawabannya. Karena banyak yang bingung juga kan. Wow, ternyata jawabannya Tuhan pasti sanggup. Benar. Mantap. Apakah Raymond mau menyanyikan lagunya? Nggak tahu kan, nggak tahu. Oke. Kalau gitu kita coba ke soal selanjutnya. By the way, keren, Raymond. Nah, teman-teman masih konsep yang sama, tebak judul lagu. Kira-kira lagu apa nih? Ini kayaknya nggak seribet barusan nih. Ada yang udah tahu? Tembok tangan, papan peringatan tangan. Apakah itu? Kayak aku sudah capek untuk mengikuti kelas, kemudian aku harus berpikir gitu. Jangan ada yang kayak gitu ya, teman. Wih, udah ada yang jawab. Teman-teman jangan lupa rules dan regulation-nya ya, harus semangat semuanya, harus excited. Oh, Kurang ramai yang enggak sih, Kak? Mungkin masih pada bingung Tare. Tapi ini udah ada nih yang jawab nih. Banyaknya sih jawab Bapak Sentuh Hatiku. Coba kita tanya. Yang pertama jawab siapa? Trivena. Shalom Trivena. Shalom Kak. Halo, kabarmu baik kan? Baik Kak, puji Tuhan. Oke. Nah, kira-kira Vena dapat dari mana sih Bapak Sentuh Hatiku? Itu kan bata kan, jadi diganti P jadi Bapak sentuh hatinya itu hati-hatinya cuman kayak setengah, berarti hati terus ku, Bapak sentuh hatiku. Oke, bener nggak sih? Oke, thank you Vena. Kalau gitu kita coba cek jawabannya. Bener nggak ya? Kita cek jawabannya. Harusnya benar sih. Ya. Bener. Ye, selamat Vena. Dan yang lainnya juga yang benar. Banyak yang benar. Kalian luar biasa. Selanjutnya Tare. Selanjutnya masih tetap tebak judul lagu juga. Di sini Budi, ada apa nih? Ada hati kuda. Oh, langsung ada raise hand nih, Tare. Yang raise hand yuk. Langsung aja. Oke, shalom. Shalom. Guys. Oke, kalau aku jawabannya hatiku percaya. Dapat dari mana tuh? Itu kan ada hati, terus kuda adanya di
dicoret jadi hatiku, terus dan itu kenapa Caya? Kayaknya saya nggak sih, saya jadi Caya gitu. Jadi percaya. Wah. Bener gak sih? Tapi sebelumnya kayaknya kita bisa dengerin kali sepenggal lagunya dinyanyiin sama Clarita gak sih? Ih, oke boleh. Oke, silakan. Oke. Dari ref aja ya teman-teman. Boleh, 1, boleh. 2, 3. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Wow, keren banget teman-teman, tepuk tangannya boleh dong di chat box. Tuh banyak yang kirim. Puji Tuhan, banyak fansnya ya ternyata Clarita. Iya, sama seperti Randy gitu. Nampaknya Clary juga fansnya banyak. Oke, karena dia nyanyiin juga kita langsung lihat jawabannya. Bener apa enggak nih? Kita lihat Oke, jawabannya. jawabannya harusnya benar. Betul banget. Wow, mantap sekali. Keren. Oke, Tare selanjutnya apa nih, Tare? Selanjutnya kita pamit undur diri teman-teman. Jadi barusan adalah soal terakhir dari sesi ice breaking kita hari ini. Tapi harus super excited karena kita akan ibadah sebentar lagi. Dan karena hari ini last offering dari Cool Committee 2021, aku, Evelyn, dan Tarek kita mau undur diri. Thank you. Thank you, Coolers. Selamat beribadah. Bless you. Selanjutnya kita serahkan ke prayer.
Shalom Kulers. Shalom Kulers. Wah. Ayo, reaction. Mana suaranya nih? Yuk. Reactionnya kok nggak ada gini sih, nggak ada balasan. Shalom Kulers. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Nah, gitu dong. Baru kedenger suaranya. Karena kayak masih pagi nggak sih Kak Pine? Kayak Iya, masih bener gini banget. kan, harusnya semangat gitu loh, ya kan? Tapi ini udah banyak sih ya, Ger, yang Iya. masuk di chatbox ya. Wah. Mm. Oke deh, sebelum kita memulai Fraiser kita pada pagi hari ini, sebelumnya perkenalkan, namaku Yosefina Lepong, aku dari Major IR Batch 2019, dan hari ini aku bersama partner aku. Dan aku akan menemani kalian bersama Kak Pine. Aku Gary Davin, Major IR Batch 2020. Dan kita akan menjadi PR kalian hari ini. Yeay! Oke deh Gary, kayaknya ini kelihatannya udah semangat banget ya Kulers hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman kami mau mengingatkan lagi untuk jangan lupa mentaati protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Oke deh, nah selanjutnya kita mau ngapain nih Gary? Nah, selanjutnya kita akan baca RNR dong, Kak. Oke, baca RNR yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open cam kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu. Yang kelima, jika ingin keluar dari room ini, karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Yang keenam, harus tetap antusias, Kulers. Bener banget, harus tetap antusias dari awal sampai akhir. Oke, sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita berdoa. Kita sekuatkan hati, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa karena pada saat hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing walaupun kami dalam keadaan virtual, tapi Tuhan masih tetap mempercayakan kami untuk boleh dapat beribadah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai akhirnya, supaya ibadah ini dapat berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati ya Bapa, Kak Holly yang akan membawakan firman-Mu sebentar. Tuhan berkati Kak Holly, berikan kemampuan daripada Tuhan supaya Kak Holly boleh membawakan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Engkau juga berkati ya Tuhan, setiap kami, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Kulers. Beribadah Kulers. Siap memuji nama Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan, kita lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan, kita berkumpul sekarang untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan.
kita siapkan hati dan pikiran kita katakan. Dan berilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Orang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi kebaikanmu yang tak berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak berhabis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Sama-sama senang Yesus. Haleluya. Hati kami kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang Tuhan, kami mau tetap Tuhan Yesus di samping Tuhan. Kau dapat lihat tetap setia.
Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam sesi sharing firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini segenap ulers Tuhan boleh kumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan masuk ke dalam sesi sharing firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan sharing ini Tuhan. Engkau berkati setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan, karena dengan pertolongan-Mu lah sharing ini boleh berjalan dengan sebaik. Tuhan, Engkau berkati juga setiap kami yang hadir di sini, agar melalui sesi sharing ini kami boleh mendapatkan hal-hal yang kami boleh lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dan juga rahmat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk sesi sharing ini. Ampunilah kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Kak. Oke, puji Tuhan masih semangat semua dan sangat bersyukur hari ini boleh Tuhan kumpulkan lagi kita di Google Meet, walaupun mungkin sekarang udah banyak yang di Cikarang di kosan yang berbeda-beda, tetapi Tuhan boleh kumpulkan kita di sini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Dan tentunya di sini kita belajar sama-sama ya teman-teman, karena aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Holly Patricia Kalele, aku jurusan Hubungan Internasional dan batch 2019. Dan di sini aku akan men-sharingkan apa yang aku dapat dari firman Tuhan. Dan aku masih sama seperti kalian, tentunya mahasiswa Presiden University, dan di sini kita mau belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, hari ini kita mau merenungkan bersama di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Dan di sini ada temanya Stand for this Nation. Nah, di sini kita akan membahas nih hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai generasi penerus gereja. Oke, aku mau mengajak teman-teman kita buka pembacaan kitab kita hari ini dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Walaupun kita hanya fokus pada ayat yang ke-12, namun aku mau ajak kita semua untuk baca satu pasal ini. Oke teman-teman, boleh diambil Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dan aku akan menuntun dari sini. Teman-teman boleh mute ya dari tempat kalian. Kita mulai 1 Timotius pasalnya yang keempat dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua itu yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Demikian firman Tuhan, dan aku akan baca sekali lagi yang menjadi poin utama kita ya dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke teman-teman, sebelum sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, aku akan bahas sedikit konteks dari 1 Timotius pasal 4 ini yang kita udah baca tadi. Jadi dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ini memberikan perspektif penting sebelum instruksi Paulus, Rasul Paulus yang akan datang kepada Timotius. Nah, setelah perspektif ini diberikan kepada Timotius, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam pasal ini bagaimana agar Timotius memilih pemimpin gereja dan juga bagaimana perilaku yang tepat dari anggota gereja. Dan juga perikop ini sebagian besar difokuskan pada pilihan rohani pribadi Timotius sendiri. Dan dalam hal ini secara khusus Rasul Paulus menginstruksikan Timotius untuk rajin, setia, dan taat. Dan tentunya mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Oke teman-teman, dan kita akan membahas main dari pembahasan kita hari ini pada ayat yang ke-12. Sebenarnya di ini lebih membahas mengenai keteladanan. Nah, dalam Alkitab tentunya sangat jelas dikatakan kalau kita semua itu diminta untuk menjadi teladan dalam banyak hal, dalam perbuatan, dalam perkataan kita, dan tentunya dalam iman kita. Seperti ada tertulis dalam Titus 2 ayat yang ke-7, aku akan bacakan untuk kita semua. Titus 2 ayat yang ke-7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Oke, dengan firman Tuhanlah teman-teman yang mengingatkan kita untuk kita harus tetap menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah sempat singgungkan tadi mengenai kata teladan ini. Sebelum kita lanjut, aku akan menjelaskan kata teladan itu sendiri. Dan di sini aku dapat kata teladan itu berarti hal-hal yang baik yang bisa kita contoh atau hal-hal yang dapat kita ikuti baik dalam perkataan, dalam tindakan yang kita bisa contoh dari seorang atau grup. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar suatu peribahasa bahwa satu keteladanan lebih baik atau lebih bermakna daripada 1000 nasihat atau 1.000.000 nasihat. Di sini dimaksudkan bahwa satu teladan yang baik tentunya lebih bermakna atau lebih baik dari 1.000.000 nasihat, karena ketika kita memberikan teladan itu bukan hanya di mulut saja, tetapi kita juga melakukannya. Tetapi kita juga mempraktekannya, karena kalau misalnya kita memberikan nasihat, tentunya kita hanya memberikan, bukan mempraktekan. Tetapi ketika kita memberikan teladan, kita sudah melakukan teladan tersebut, kemudian dilihat oleh orang lain. Oke, kita akan masuk dalam ayat yang ke-12. Yang pertama kita akan bahas, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menganggap orang rendah atau menganggap engkau rendah tentunya dipandang kita sebagai suatu hal yang tidak baik, karena itu merupakan sikap yang sombong karena kita merendahkan orang lain. Oleh sebab itu di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius menjaga dirinya agar tidak seorang pun merendahkan
diri Tuhan. Nah, dalam kitab Matius 18 ayat 10, di sini juga Tuhan ada berpesan untuk kita semua. Matius 18 ayat 10. Di sini Tuhan berpesan untuk kita semua, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Lalu ada juga nih teman-teman satu ayat yang bisa mendukung untuk jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita kembali lagi di Titus, di 2 Titus ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, melalui ayat ini kita mendapati bahwa Rasul Paulus juga menasihati Titus untuk memberitakan semuanya itu, menasihati kita supaya kita harus menjaga kewibawaan kita agar tidak ada orang yang menganggap kita rendah. Selanjutnya, menjadi teladan bagi orang percaya. Nah, di sini kan di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Karena tentunya kita menjadi role model di sini untuk masyarakat atau untuk Pullers di sini di Presiden University. Dan di sini Rasul Paulus menasihati Timotius agar Timotius boleh belajar dan sungguh-sungguh melayani jemaat pada saat itu. Dan juga di sini kita diingatkan bahwa kita juga harus sungguh-sungguh dan juga harus belajar agar kita boleh menjadi contoh untuk orang-orang percaya sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, selanjutnya menjadi teladan dalam perkataan. Nah, ini lebih lanjut Rasul Paulus sudah mention di sini kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Bukan hanya Rasul Paulus memberikan ini kepada Timotius, tetapi ini juga untuk kita teman-teman. Dan di sini menjadi teladan dalam perkataan, hal itu dilakukan oleh Paulus kepada Timotius agar Timotius menghindari segala perkataan yang membuat kecewa, dendam, dengki, benci, sakit hati, sombong, congkak, dan aku, agar Timotius menjauhi hal-hal itu, karena di sini kan Timotius menjadi pelayan Tuhan. Dan di sini tentunya sangat menjadi perenungan kita sebagai anak-anak muda, karena seperti yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin kita sendiri sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya keluar dari mulut kita. Di sini pada hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa marilah kita menjadi teladan dalam perkataan kita, karena kita adalah pelayannya dan kita adalah anak-anaknya dan kita adalah generasi penerus bangsa dan gereja. Dan untuk ayat pendukung dari kita menjadi teladan dalam perkataan kita ada di dalam Efesus 4 ayat 29. Aku ajak teman-teman kita buka bersama-sama karena ini tentunya hal-hal yang sering terjadi dalam sekeliling kita dan mungkin kita juga sering melakukan hal ini. Jadi dalam Efesus 4 ayat 29. Tadi ya teman-teman. Oke, Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke teman-teman, jadi di sini di Alkitab sudah jelas ya dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor. Jadi di sini sangat menjadi perenungan untuk setiap kita yang hadir. Mungkin selama ini kita sering berkata kotor atau sering berkata hal-hal yang menyakiti teman kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita agar mari kita menjauhi diri dari hal-hal tersebut. Mari kita koreksi diri kita yang sering melakukan kata-kata yang kotor atau sering kita mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita. Tetapi kita harus mengeluarkan kata-kata yang membangun di sini. Tentunya kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif untuk membangun teman-teman kita, untuk membangun seluruh mahasiswa. Oke, selanjutnya
kita menjadi teladan dalam tingkah laku. Nah, tadi kan kita sudah bahas menjadi teladan dalam perkataan. Di sini kita akan bahas menjadi teladan dalam tingkah laku yang mungkin sulit juga kita untuk mempraktekannya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah laku. Dan menjadi teladan bagi semua orang tentunya tidak mudah, dan apalagi menjadi teladan dalam hal tingkah laku yang mungkin kita masih masih belajar untuk hal ini. Dan di sini melalui perenungan ini kita diingatkan sama Tuhan melalui Rasul Paulus untuk menjadi teladan dalam tingkah laku, sama seperti anak-anak muda kita tentunya harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Dan di sini aku mau kasih contoh, misalnya soal kejujuran. Sekarang kan banyak nih yang di Cikarang yang jauh dari orang tua, dan tentunya segala sesuatu kebutuhan kita mungkin memintanya secara online melalui via telepon atau chat. Dan misalnya ketika kita mau minta uang ke orang tua untuk alasannya untuk membeli kebutuhan atau untuk membeli perlengkapan kos, tetapi nyatanya kita menggunakan uang itu untuk leha-leha di Living Plaza. Apakah itu suatu contoh keteladanan untuk dalam tingkah laku, teman-teman? Tentunya tidak, kan? Itu menjadi perenungan lagi untuk kita agar supaya kita ke depannya boleh menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi sekitar kita. Oke, selanjutnya, selain menjadi teladan dalam perkataan dan juga dalam tingkah laku, selanjutnya kita menjadi teladan dalam kasih. Oke, sama halnya dengan menjadi teladan dalam perkataan dan dalam tingkah laku, menjadi teladan dalam kasih tentunya hal yang tidak mudah, karena di sini kita harus menjadi teladan bagi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi ayah dan ibu kita, mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Yang pertama dalam mengasihi Tuhan. Apakah selama ini kita benar-benar 100% kita mengasihi Tuhan, kita spend waktu sama Tuhan, atau selama ini kita ketika kita capek ataupun ketika kita udah melakukan aktivitas lain, kita bisa spend waktu saat teduh untuk Tuhan. Itu menjadi perenungan lagi untuk kita. Yang kedua, mengasihi orang tua. Misalnya, kalau orang tua minta tolong kita, atau orang tua nanya kabar kita, karena mungkin kita udah capek, kita respon panggilan orang tua dengan marah-marah gitu. Padahal orang tua mungkin kangen banget gitu sama kita, tapi karena kita udah capek, kita respon orang tua dengan marah-marah. Dan apakah kita pernah menanyakan kabar orang tua kita? Mungkin selama ini orang tua kita yang selalu nih nanya kabar kita. Dan di sini kita diingatkan bahwa kita harus mengasihi orang tua kita juga. Jadi walaupun kita jauh dari orang tua saat ini, marilah kita juga tanya kabar orang tua kita. Selanjutnya, mengasihi sama. Apakah selama ini kita kalau misalnya ada konflik dengan teman-teman, kita balas juga dengan konflik atau balas dengan argumen, atau kita memaafkan mereka? Tentunya itu menjadi perenungan lagi untuk kita. Dan selanjutnya, menjadi teladan dalam kesetiaan. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius agar kita senantiasa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi di sini pelayan-pelayan Tuhan, mungkin teman-teman komite di sini diingatkan lagi, apakah selama ini kita setia dalam pelayanan, apakah kita selama ini sebagai anak-anak Tuhan setia juga sebagai anak-anak Tuhan, spend waktu sama Tuhan. Apakah selama ini di tengah-tengah kesibukan kita boleh setia sama Tuhan yang selalu setia sama kita. Dan selanjutnya menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian di sini berarti kita bersih dari dosa atau tanpa dosa. Dan di sini diingatkan ketika kita sudah tahu kita akan melakukan dosa, sebaiknya kita menjauhi hal itu, teman-teman. Karena terkadang ketika kita udah tahu kalau misalnya atau kita tergiur dengan dosa, terkadang kita tetap melakukan hal itu gitu, walaupun kita udah tahu. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita lagi kalau ketika nantinya kita tergiur atau kita tergoda dengan hal-hal yang tidak baik di luar sana, marilah kita
menolak hal-hal tidak baik itu, karena di sini kita harus menjadi teladan dalam kesucian. Dan di sini aku akan memberikan satu perenungan juga untuk kita semua, untuk menjadi kesimpulan kita, karena waktu kita sudah mau habis. Dan di sini aku ingin menyimpulkan bahwa kiranya kita semua di sini boleh menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita, karena walaupun aku tahu menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesucian itu tidaklah mudah, namun kita punya Tuhan yang selalu menuntun kita, kita punya Roh Kudus yang boleh menegur kita, kita punya orang-orang di sekitar kita juga yang boleh mendukung agar kita boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena hari ini adalah pelayanan terakhir dari Cool Committee tahun 2021, semoga teladan-teladan yang teman-teman lihat dari komite kami boleh teman-teman contohi dan dilakukan dan boleh dipraktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu aja teman-teman untuk sharing firman hari ini. Aku harap boleh ada poin-poin yang teman-teman dapat dari aku. Thank you so much sudah mendengarkan, dan aku akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara Tuhan. Engkau telah tuntun tadi sesi preaching Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi teladan bagi setiap orang Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang percaya Tuhan dalam tingkah laku kami, perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam kesucian kami, dan dalam kasih kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang hadir di sini, agar kami boleh melanjutkan Fraser ini dengan segala baik Tuhan, dan kiranya Engkau berkati kami agar boleh menjadi setia, terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan ampunilah kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, terima kasih Kak Holly atas firman yang begitu bermakna untuk kita semua yang telah Kak Holly sampaikan pada siang hari ini. Nah, teman-teman, sekarang aku mau menyampaikan beberapa poin penting atau sermon recap dari firman yang telah Kak Holly sampaikan tadi. Yang pertama, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk menjadi teladan dalam perkataan, seperti tidak berkata kotor, atau kita diajarkan untuk selalu mengucapkan berkat untuk orang lain, dan juga menjaga perbuatan kita, seperti kita harus jujur, mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, terutama mengasihi Tuhan. Karena teman-teman, kita semua adalah anak dari Tuhan, dan kita adalah penerus bangsa dan juga gereja untuk negeri ini. Yang kedua, kita harus menjaga kewibawaan diri kita agar orang tidak menganggap kita rendah, pertama karena kita muda. Oke, itu dia sermon recap yang bisa aku sampaikan untuk kita semua saat ini. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Gary? Kita say thank you dulu kali ya sama Kak Holly. Ayo teman-teman, boleh untuk on Kita say camera. thank you dulu sama Kak Holly ya, Kak. Oke, kita say thank you ke Kak Holly. Oke. Jadi teman-teman masih ingat kan? Jadi nanti kita akan bilang seperti biasa, thank you Kak Holly, God bless you, sambil ada heart finger kayak gini ya. Oke, semuanya udah siap? Siap. Yuk on cam yuk guys. Ayo on cam guys. Oke, siap. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Thank you semuanya. Oke deh teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa tahan dulu on cam-nya karena kita mau foto bareng. Oke, ayo semuanya. Ayo teman-teman, dibuka kameranya. Teman-teman ditunggu ya. Ayo guys. Kami persilakan kepada MT Didi.
masih ada yang mau on-cam? Ada ya, kalau gitu langsung aja 1, 2, 3, smile. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, smile. Oke, thank you. Oke, terima kasih MTD. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kepada MTDD. Dipersilakan untuk share screen kembali. Baik, teman-teman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Harap teman-teman tetap dalam kondisi termute, biarkan Gigit yang memimpin pengakuan kita hari ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, next slide. Wah, ada apa nih, Git? Ada apa nih, teman-teman? Ini baru ya, agenda baru ya. Sepertinya tidak ada divisor sebelum-sebelumnya nih. Iya, benar banget. Maka dari itu kita langsung persilakan aja ya. Benar banget nih, Kak. Kepada MTD, kami persilakan untuk Cool Committee 2021 Performance. Di nyata
Cool Committee 2021, United in Christ. Wah, gimana nih teman-teman? Terharu banget nggak sih? Gimana Kak kesan-pesannya menjalani 1 tahun bersamaku? Wah, terharu banget sih jujur itu sumpah Matthew sama Petra siapapun yang edit videonya keren banget sumpah bikin terharu. Aduh, wah nggak terasa ya Cool Committee 2021 udah setahun berjalan dan sebenarnya udah lengser sih. Ini last offering kita ya di di Pfizer hari ini ya. Jadi bener banget teman-teman, ini adalah last offering dari kami Cool Committee 2021 dan sisanya selanjutnya perjalanan kita tidak berhenti di sini, kita akan serahkan kelanjutannya ke Cool Committee 2022. Yeay. Keren banget. Sama Kakak lihat deh di kolom komentar ini teman-teman udah banyak yang komen banget. Iya, tapi ini jangan nangis udah ada yang komen kayak gitu. Oke deh, selanjutnya kita move on ya. Berhenti dulu terharunya karena kita akan langsung ke closing speech by CP and VCP Cool 2021. Ya, kami persilakan guys. Oke, ini mau tes suara dulu ya. Tes. Bisa dengar guys? Bisa? Dengar Kak. Oke, siap. Oke, thank you Pine dan Gigit dan Gary juga untuk kesempatannya. Nggak pernah mudah ya bikin kata-kata farewell. Community of Love ini salah satu tempat yang paling membentuk aku sih teman-teman. Banyak sekali hal yang aku pelajari, tapi dari bermacam-macam pelajaran aku bisa bilang semuanya itu mengarah kepada satu kebenaran. Everything I learn points to one truth. Apa itu truth-nya, apa kebenarannya? Yaitu God's perfect love, kasih sempurna Tuhan. Meskipun aku banyak banget nih shortcomings, banyak imperfections, tentunya aku masih manusia yang berdosa, Tuhan masih memilih aku jadi salah satu pengurusku. Dan meskipun selama perkomitian aku, Holly dan Heskia, sistem ibadahnya secara online ya teman-teman, dari awal sampai akhir, Tuhan masih dapat bekerja melalui kami dan semua yang terlibat dalam acara-acara Cool. Sehingga ada beberapa yang tidak orang Kristen pun hadir di ibadah Cool dan mereka mengalami kehadiran Tuhan. Dan lastly, even though aku masih manusia yang berdosa ya, masih melakukan kesalahan terhadap Tuhan, meskipun Cool ini jauh dari perfect, teman-teman, Tuhan tetap ingin memakai Cool untuk menyebarkan firman-Nya di Presiden University. So, teman-teman, terima kasih sudah kasih aku, Holly, Heskia, dan semua komite 2021, semua penata layan, siapapun yang terlibat dalam event-event Cool, teman-teman, baik itu in front or behind the scenes. Thank you. Mohon maaf kalau misalnya aku banyak kesalahan ya yang aku dan teman-teman komite perbuat sebagai komite ya. Pesan terakhir aku adalah supaya kita semua semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu kan visi kita. Ya, supaya kita tetap seperti itu di dalam Yesus dan terus menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang desperately memerlukan kasih Yesus. Dan ingat ini, jangan pernah bilang quote and quote kapasitas aku nggak cukup untuk melayani. Karena apa? Tuhan bisa pakai siapa aja untuk kerajaannya, oke? So, siap-siap untuk dipanggil Tuhan untuk melayani. Thank you so much again, Komite 2021. Tanpa kalian, Cool ini nggak akan berjalan. So, thank you. God bless you semua. I love you. And forever, we are united in Christ. Shalom.
Selanjutnya kepada Kak Olia Lele kami persilakan. Oke, tentunya sangat bersyukur karena boleh selesai. Sebenarnya udah selesai pas regen kemarin udah selesai, tapi di sini kami bersyukur karena boleh memberikan pelayanan terakhir pada hari ini, dan tentunya kami sangat berterima kasih juga untuk semua teman-teman yang terlibat, Coolers yang selama ini mendukung kami, mendoakan kami, bahkan support kami baik itu online ataupun offline. Thank you udah bantu komite kami, udah bantu kepengurusan kami, dan juga untuk komite tercinta, thank you so much karena sudah boleh menjadi partner pelayanan yang mungkin tentunya tidak mudah. Selama ini kita melayani setahun, tapi thank you so much untuk kerja keras kalian. Dan minta maaf juga dari kepengurusan kami, aku, Matthew, dan Heskia, jika selama 1 tahun ini kami membuat hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan di hati teman-teman dan Coolers. Dan guys, mau ngomong apa? Tentunya aku terima kasih untuk kerja keras komite dan Coolers selama ini, dan kami sangat bersyukur boleh dikasih kesempatan menjadi CPVCP selama setahun ini, boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani kembali di tahun ini, dan aku harap teman-teman boleh juga support Torkis, Febri, dan Vero sama seperti Coolers support aku, Matthew, dan Heskia. Dan mungkin aku mewakili dari seluruh pengurus PMK Cool Presiden University sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, dan kami mohon maaf, dan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, dan tentunya kita selalu united in Christ, dan segenap Cool Committee tahun 2021 pamit undur diri. Thank you semua. God bless you. Thank you, Kak. Kak, gas maju. Selanjutnya kita persilakan untuk Vice Chairperson kedua Cool, untuk Kak Heskia, dipersilakan. Oke, shalom semuanya. Pertama-tama, aku mau ngucapin banyak terima kasih dulu buat Tuhan Yesus karena penyertaannya sepanjang 1 tahun kepengurusan kami. Banyak banget yang udah Tuhan kasih, bimbingannya, berkatnya, dan keajaiban-keajaiban yang mungkin sebelumnya kita sama sekali nggak pernah dapetin. Kayak waktu gimana awal-awal itu Matthew udah kabarin kalau ternyata Matthew dapat berkat baru, dapat beasiswa sampai akhirnya harus pindah ke Amerika. Terus juga kayak challenge banget sebenarnya buat kita, itu dimana kita harus ngandelin Tuhan banget dan harus melakukan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan waktu itu pada saat diskusi, karena di sisi lain kita ikut bersyukur juga ketika Matthew kabarin itu, tapi akhirnya di sisi lain juga kita bingung nanti ke depannya tuh bakal gimana. Nah, tapi karena kebaikan Tuhan juga akhirnya Matthew masih bisa ikut sampai sekarang. Makasih Matt udah sediain waktunya, sediain tenaganya. Mungkin belakangan ini jadi kayak kurang tidur, terus perlu tenaga ekstra karena perbedaan waktu, perbedaan tempat juga itu. Tapi Matthew selalu sediain waktunya buat kita, masih mau cari tahu dan kerja sama bareng. Kemudian juga aku pastinya nggak lupa juga sama Holly, karena Holly udah tangguh banget selama ini jadi CP, udah kasih aku banyak pelajaran baru gimana jadi leader perempuan yang hebat, yang baik, yang lemah lembut. Kadang kayak ada badai pun Holly masih dengan santainya, masih dengan senyum dan kebijaksanaan seperti biasanya lah, pokoknya gitu. Terus juga pastinya nggak cuma sama Holly Matthew sih, sama semua PIC-nya juga. Kadang aku dengar banyak hal struggle kalian masing-masing, mungkin tentang deadline, tentang gimana pembagian tugas yang kadang nggak selalu berjalan dengan baik. Terus belum lagi secara pribadi kita punya struggle masing-masing di rumah secara online. Terus juga mungkin selama ibadah koneksinya buruk.
terus juga kerjasamanya yang mungkin mulai hilang-hilangan atau mulai kerjasamanya nggak merata, tapi makasih juga buat para PIC udah bimbing adik-adiknya sehingga ada beberapa juga yang maju, yang mungkin nggak maju juga mereka menjadi orang hebat kayak Gigit, kayak Anthony yang akhirnya udah jauh lebih tinggi lagi sekarang. Terus juga teman-teman yang lain aku percaya pasti melayani di tempat lain juga, mungkin di gereja dan di segala tempatnya itu. Terus juga buat member-membernya juga makasih banyak pokoknya buat kerja kerasnya selama ini. Pasti bisa sama-sama menilai gimana kurangnya di tahun ini, mungkin itu bisa kalian perbaiki supaya lebih baik lagi, dan bangunlah hubungan yang erat antara satu sama lain supaya persekutuan ini makin terasa di dalam Tuhan gitu. Karena kita beda sama yang lain, kita nggak cuma nanyain job desk doang, tapi kita juga harus tahu gimana kondisi rohaninya, kondisi fisiknya, dan kondisi mentalnya juga. Jadi di sini kita sekaligus juga bangun persaudaraan yang kuat juga nanti sampai akhir kita selesai kayak gitu. Makasih banyak teman-teman. Sekali lagi aku juga minta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilihat oleh kalian, dan jangan malu untuk negur aku kalau misalnya kedepannya juga lihat aku punya kesalahan juga. Makasih semuanya. Thank you, Kia. Baik, terima kasih kepada Kak Matthew, Kak Holly, dan juga Kak Kia yang telah menyampaikan speech. Dan kata-katanya jujur membuat kayak flashback gitu ya, gitu, ke masa-masa kita mulai dari awal pelayanan gitu sampai akhirnya udah mau selesai. Terima kasih banyak ya, semoga untuk teman-teman Cool Committee 2022 bisa melanjutkan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Oke deh, sekarang kita akan move to the next agenda. Cool News Update. Nah, teman-teman, untuk Cool News Update yang pertama, jika teman-teman memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa langsung mentransfernya melalui 3 platform yang telah kami sediakan. Yang pertama ada OVO, yang kedua ada GoPay, dan yang ketiga ada Dana. Nah, OVO dan GoPay dengan nomor yang sama, yaitu 0821 5325 1865 atas nama Cool Pressionif atau Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Dan Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Next. Nah, selanjutnya kita ada data pemasukan dan pengeluaran Cool di bulan Januari dan juga Februari di tahun 2022. Nah, untuk tanggal 20 ada Cool Regeneration 2022 dengan outflow 120.000 dan juga berbarengan dengan tanggal 21 yaitu persembahan dana dari No Name dengan total 50.000. Nah, untuk Cool Regeneration 2022 tanggal 28 dengan outflow 250.000 dan juga berbarengan dengan tanggal 30 pada bulan Januari persembahan OVO No Name dengan total 20.000, persembahan OVO W dengan total 10.000 dan juga persembahan GoPay atas nama S dengan total 5.000. Dan juga tanggal 3 pada bulan Februari kami melakukan kunjungan orang sakit dan mengeluarkan outflow sebesar 200.000. Jadi total untuk GoPay ada 5.000, Dana 50.000, OVO 30.000 dan outflow 570.000. Selanjutnya kita ada prayer box. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin didoakan, bisa mengisi untuk link prayer box yang dikirim melalui chat atau biasanya kita kirim melalui grup Cool. Dan di sini juga tersedia kontak person. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung dan ingin tanya-tanya langsung, bisa langsung menghubungi Jet Lukas atas nama Kak Jetro dan Sarah Sipayung 21 dengan nama Kak Sarah. Bagi teman-teman yang tertinggal bisa langsung mengecek di kolom komentar karena ada teman yang membantu untuk mengirimkan linknya. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita nggak lupa bahwa ada Komsel. Jadi, bagi teman-teman yang udah join Komsel, diharapkan untuk hadir setiap minggunya di ibadah Komsel masing-masing. Dan bagi teman-teman yang belum tergabung dalam Komsel,
teman-teman bisa langsung ke kontak person yang ada, yaitu dengan nomor WA 0813 4325 6643 atas nama Kak Axel, dan dengan nomor 0822 8382 0603 atas nama Kak Navita Sari. Next. Berikutnya kita ada Cool Store nih teman-teman. Jadi Cool sendiri memiliki Instagram khusus untuk yang menjual merchandise Cool dengan nama Cool Store Price Univ, atau di Line dengan ID Line @209TPDWQ. Jadi Cool Store sendiri ini menjual merchandise Cool berupa jaket, hoodie, tumbler. Jadi bagi teman-teman yang ingin kembaran, mungkin kapelan dengan teman-teman seiman, bisa banget mengunjungi Cool Store kita. Next. Nah, teman-teman, yang selanjutnya kita ada doper atau doa persekutuan. Jadi seperti biasa setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat kami mengadakan doper. Jadi teman-teman stay tune untuk soundingan doper nanti malam dan juga besok. Next. Oke, jadi Cool sendiri memiliki 4 sosial media. Yang pertama, Instagram dengan nama Cool Price Univ Official. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat info-info terbaru mengenai Cool, ataupun ada acara apa mengenai yang berhubungan dengan Cool, bisa langsung dicek di Cool Price Univ Official. Dan juga kita juga punya Line untuk menyebarkan informasi di grup-grup Cool dengan ID Line @744HWGYO, dan juga ada Facebook. Jadi bagi teman-teman di sini yang masih bermain Facebook, bisa langsung untuk mengikuti Facebooknya Cool dengan nama Cool Price Univ. Dan yang terakhir, tentu saja yang paling penting, kita juga punya YouTube dengan nama Cool Price Univ Official. Jadi teman-teman boleh subscribe dan like juga kalau misalnya teman-teman ada tertinggal seperti Pfizer atau Dopeng yang kalian ingin ikuti, tapi kalian tertinggal minggu lalu, bisa langsung menonton ulang di YouTube Cool. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada link absensi. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses link absensi yang telah kami sediakan, dan di situ teman-teman bisa mungkin bantu-bantu kasih saran ya gitu untuk bagusnya seperti apa untuk Pfizer kita ke depannya. Benar banget. Jangan lupa diisi link Pfizer-nya sudah dibantu untuk pengiriman di kolom komentar. Yes. Next. Nah, untuk info selanjutnya, Pfizer selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat 18 Februari 2022. Jadi untuk minggu depan itu Pfizer-nya tidak diadakan ya teman-teman. Jadi hadir kembali untuk Pfizer pada tanggal 18 Februari 2022. Yes. Oke, next. Nah, teman-teman, sekian untuk Cool News Update di Pfizer kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan menutup Pfizer kita di dalam doa, dan kami persilakan kepada prayer untuk menuntun kita dalam doa penutup. Oke, baik. Thank you Kak Pine dan Kak Gigi. Mari teman-teman, sebelum kita menutup Pfizer, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Pfizer hari ini Bapak, kiranya Kau berkati Tuhan, agar di ibadah Pfizer Bapak yang diadakan oleh Komite 21 ini Bapak, di terakhir ini Bapak bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan agar lewat sharing Bapak yang disampaikan oleh Kak Holly, itu bisa bermanfaat untuk kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, kemanapun Bapak para Komite 21 nantinya akan melayani Bapak, kiranya Kau menyertai mereka Bapa, agar mereka bisa menjadi garam dan terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau sebentar Bapa, kami akan mengakhiri Pfizer ini Tuhan, kiranya Kau berkati Bapa, agar apapun Bapak aktivitas dan kegiatan yang akan kami lakukan setelahnya, agar bisa berhasil Bapa, dan juga untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Bapa Indonesia. Engkau tahu ya Bapak bahwa negara kami Tuhan sedang dilanda pandemi lagi Bapak yang semakin meningkat. Kiranya Kau berkati, Kau melindungi kami Bapak, setiap mahasiswa Presiden University maupun di sekitarnya, agar semuanya bisa aman ya Bapak. Dan jikalau ada yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para kami Bapak sebagai mahasiswa Presiden University Tuhan, agar kami semua bisa menjadi berkat Bapak bagi banyak orang Bapak, bagi sekitar di Presiden University Tuhan,
sehingga banyak orang Bapak yang menjadi percaya dan juga semakin muliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Engkau. Mari teman-teman kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Jethro sudah memimpin kita dalam doa penutup. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama Welcoming Song. Kepada MT Didi kami persilakan. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. God alone got me. God alone got me. God alone got me. Yay! Thank you, Coolers. See you and God bless you. Happy Friday. Happy Friday, guys. School Committee 2021 officially signing out. Woo! See you guys. God bless See you you guys. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday.